Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepi Sungai Mahakam, hiduplah seorang gadis Dayak bernama Susilawati, yang kecantikannya melebihi sinar pagi dan keberaniannya diturunkan langsung dari darah para pejuang hutan. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan bara keteguhan. Ia dibesarkan hanya oleh neneknya, Indulia, seorang tetua adat yang dihormati karena menguasai banyak ilmu tua yang diwariskan turun-temurun. Namun dunia Susilawati tidak pernah megah, sejak ayahnya meninggal dalam konflik lahan dan ibunya menghilang entah kemana, hidupnya hanya bertumpu pada ladang kecil dan kerajinan anyaman yang dijual ke kota. Hari-hari di desa dilalui dengan keheningan dan kepasrahan, namun jauh di dasar hati Susilawati, tumbuh benih keresahan. Setiap malam ia mendengar tangisan neneknya di ruang belakang, memanggil nama anaknya, Ibu Susilawati, yang tak pernah kembali. Desa mereka semakin terjepit oleh perusahaan tambang yang menjarah tanah adat. Banyak pemuda desa pergi, tergiur kota atau bekerja ke luar negeri. Susilawati pun mulai merasa bahwa kehidupannya hanya akan berakhir di tempat yang sama, dengan nasib yang digerus zaman. Satu malam, hujan turun lebat membasahi hutan. Di dalam pondok bambu yang rembes, Susilawati duduk di dekat tungku api, memandangi wajah neneknya yang tua dan keriput, namun penuh wibawa. "Nak, kau punya warisan dalam dirimu. Tapi jangan pernah sembarangan," kata neneknya sambil menatap nyala api. "Kalau kau pergi dari tanah ini, ingat tubuhmu dilindungi, tapi hatimu harus tetap kuat." Susilawati hanya mengangguk, tak memahami sepenuhnya apa maksud neneknya. Ia tak tahu bahwa darah yang mengalir dalam dirinya membawa ilmu sakti kuno bernama ajian kulit besi, yang membuatnya kebal terhadap benda tajam. Keesokan harinya, datanglah seorang pria asing ke desa mereka, berpakaian rapi, membawa brosur dan janji pekerjaan di luar negeri. Ia mengaku sebagai perwakilan agensi penyalur tenaga kerja. Dengan mulut manis, ia menawarkan gaji besar dan pekerjaan ringan di luar negeri. Banyak orang desa mulai tergiur, dan Susilawati pun mulai mempertimbangkan tawaran itu. Bukan karena ia percaya begitu saja, tapi karena ia merasa sudah waktunya keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mencoba mengubah hidupnya. Namun keputusan itu membuat hati neneknya remuk. "Jangan pergi, Lawa, dunia luar tak seperti yang kau kira," ujar Indulia, memeluk cucunya dengan erat di bawah pohon rambai tua. Air mata mengalir deras dari matanya. Tapi Susilawati merasa ini satu-satunya jalan agar mereka bisa lepas dari kemiskinan. Ia berjanji akan pulang, dan membawa kehidupan yang lebih baik untuk neneknya. Tapi tak ada yang tahu bahwa kepergian itu akan menuntunnya pada jurang gelap, bukan cahaya. Malam sebelum keberangkatan, Susilawati bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan dengan tubuh berlumur darah, namun tidak ada luka. Di hadapannya, seekor ular besar melingkar sambil menatapnya. Lalu terdengar suara perempuan tua berbisik, "Jangan takut, anakku, tubuhmu tak bisa disentuh, tapi jiwamu harus kuat." Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang, tapi ia tak menceritakannya pada siapapun. Pagi harinya, Susilawati menatap perahu motor yang akan membawanya ke kota besar sebelum melanjutkan ke luar negeri. Di atas pundaknya tergantung ransel kecil, namun di dalam dadanya tergantung harapan besar dan keraguan yang menggunung. Ia menoleh sekali lagi ke arah neneknya yang berdiri di dermaga kayu, menggenggam erat kalung ukiran suku Dayak pemberian leluhur. "Jaga dirimu, dan jangan lupakan siapa dirimu," seru sang nenek. Susilawati tersenyum, namun dalam hatinya terasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Perahu pun mulai menjauh, suara mesin menderu menelan suara alam. Hutan, sungai, dan wajah-wajah yang ia cintai semakin menghilang dari pandangan. Susilawati tak tahu bahwa langkahnya menuju Kamboja bukan hanya perjalanan mencari nafkah, tapi takdir untuk membangunkan warisan purba yang selama ini tertidur dalam dirinya. Ia tak pergi sebagai gadis biasa, ia adalah perisai hidup terakhir dari rimba Kalimantan, yang kelak akan mengguncang dunia gelap yang menyambutnya. Kota besar menyambut Susilawati dengan kebisingan, debu, dan wajah-wajah asing. Ia dibawa ke sebuah kantor sempit di pinggiran kota oleh pria perekrut yang sebelumnya datang ke desanya. Di sana, ia bertemu belasan perempuan lain dari berbagai pelosok Indonesia, semuanya tampak gugup namun penuh harapan. Agen itu, yang mengaku bernama Pak Heri, tersenyum lebar sambil menunjukkan tiket pesawat dan kontrak kerja. Kerja ringan, jaga toko pakaian di Kamboja. Gaji besar, tinggal di apartemen. Kalian beruntung, katanya manis.
Tapi tak satu pun dari para wanita itu diberi kesempatan membaca kontrak dengan seksama. Hari keberangkatan datang cepat. Mereka dikumpulkan seperti rombongan barang kiriman, diangkut dalam van gelap menuju bandara. Susilawati duduk diam, memeluk ranselnya, sambil menggenggam kalung ukiran dari neneknya. Di dalam hatinya ada getar aneh, seperti suara lembut yang mencoba memperingatkan, namun tenggelam dalam hiruk-pikuk harapan yang terlalu tinggi. Ia mencoba menghibur dirinya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Namun tak ada senyum tulus yang ia temukan sejak meninggalkan dermaga kayu di Sungai Mahakam. Sesampainya di Kamboja, Susilawati tak langsung dibawa ke tempat kerja. Ia dan para wanita lain malah dikurung di sebuah rumah besar berjeruji besi di pinggiran Phnom Penh. Di dalamnya ada penjaga asing berbadan kekar, dan kamera yang terus mengawasi. Susilawati mulai curiga, tapi setiap pertanyaan dijawab dengan gertakan atau ancaman. "Kalian istirahat dulu, kerja belum siap," kata seorang wanita lokal yang menjadi penerjemah. Tapi hari-hari berlalu, dan mereka tak pernah dijemput kerja, yang datang hanya dokter-dokter aneh yang meminta mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Suatu malam, seorang gadis dari Flores menangis keras setelah dibawa ke ruang bawah tanah, lalu kembali dalam keadaan lemah dan pucat. Ia tak bisa bicara, hanya menatap kosong. Gadis lain mulai panik, bisik-bisik menyebut kata, organ, jual ginjal, dan dokter gelap. Susilawati mendengarnya dengan jantung berdegup tak karuan. Ia merasa tubuhnya kaku seperti batu, teringat mimpi buruk tentang darah dan ular, teringat pelukan neneknya, dan ucapan yang dulu tak ia pahami, tubuhmu tak bisa disentuh, tapi jiwamu harus kuat. Pagi harinya, Susilawati dipanggil. Dua pria membawa paksa dirinya ke ruang bawah tanah yang dingin dan remang. Di dalamnya, terdapat meja operasi berkarat, alat-alat medis tua, dan seorang pria keturunan Asia Timur yang mengenakan jas putih, yang lebih terlihat seperti tukang jagal ketimbang dokter. Susilawati menjerit, meronta, tapi dua pria memegangi tubuhnya dengan paksa. Ia merasakan kulitnya disemprot alkohol, dan alat medis mulai mendekat ke perutnya. Ia menangis dalam hati, memanggil nama neneknya, memanggil leluhurnya, dan memanggil tanah tempat ia dilahirkan. Tepat saat pisau menyentuh kulitnya, terdengar suara logam retak. Pisau itu bengkok, dokter itu melongo. Ia mencoba lagi, kali ini dengan pisau yang lebih tajam, tapi ujungnya patah seolah menyentuh batu. "Apa-apaan ini?" teriak sang dokter dalam bahasa Kamboja. Para penjaga panik, mencurigai peralatan mereka. Tapi Susilawati tidak lagi menangis. Ia merasakan panas mengalir dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Ia teringat semua doa, semua nyanyian adat yang pernah dilantunkan neneknya saat bulan penuh. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi kini tubuhnya menolak dilukai. Dalam sekejap, Susilawati menendang meja operasi hingga terguling. Satu pukulannya menghantam wajah penjaga hingga berdarah. Pisau jatuh berserakan di lantai, tapi tak satu pun melukai dirinya. Dalam ruang yang sempit dan penuh teriakan, Susilawati melawan, bukan sebagai gadis biasa, tapi sebagai keturunan Dayak yang terbangunkan oleh pengkhianatan dunia modern. Ia belum tahu kemana akan lari, tapi satu hal pasti, ia tak akan mati hari ini. Ia akan bertahan, ia akan kembali, atau menghancurkan semuanya dari dalam. Tubuh Susilawati menggigil, bukan karena takut, melainkan karena darah leluhurnya mendidih. Kakinya berlari menyusuri lorong sempit bawah tanah yang gelap dan pengap, sambil masih mengenakan pakaian medis yang diberikan paksa. Di belakangnya, terdengar suara teriakan, langkah kaki panik, dan alarm yang meraung. Tapi semua itu tak sanggup menghentikannya. Di setiap tikungan, ia bertemu penjaga yang mencoba menangkapnya, namun satu tendangan, satu pukulan, cukup untuk melumpuhkan mereka. Pisau-pisau yang dilempar ke arahnya hanya memantul seperti mengenai baja. Ia berhasil naik ke lantai atas dan menerobos jendela kaca, berlari ke pekarangan belakang yang dikelilingi pagar kawat berduri. Nafasnya memburu, tubuhnya penuh luka goresan kecil, tapi tak satu pun menembus kulit. Matahari sudah hampir tenggelam, langit Kamboja dilukis merah kehitaman. Dengan sisa tenaga, Susilawati memanjat pagar, membiarkan tangan dan kakinya berdarah, meskipun darah itu bukan tanda kelemahan, melainkan pertanda bahwa ia masih hidup, masih berjuang. Begitu mendarat di tanah seberang, ia tak menoleh lagi. Ia hanya berlari, dan berlari. Ia menemukan persembunyian di belakang sebuah bangunan terbengkalai di pinggir kota. Di sana, ia meringkuk semalaman, menahan lapar,
takut, dan gemetar karena udara dingin. Di benaknya terngiang kembali semua ucapan neneknya, semua lagu-lagu adat yang dulu ia anggap dongeng masa kecil. Kini semua itu nyata, ia adalah warisan hidup dari ilmu tua yang tak bisa dijelaskan dunia modern. Tapi apa artinya semua ini jika ia sendirian, terjebak di negeri asing, tanpa siapapun yang bisa ia percaya? Keesokan harinya, Susilawati menyamar dengan pakaian yang ia curi dari jemuran di belakang warung. Ia menyusup ke pasar tradisional Phnom Penh, mencoba mencari makanan, dan menghindari wajah-wajah mencurigakan. Ia sadar, jaringan itu pasti masih mencarinya. Dan benar saja, di salah satu sudut jalan, ia melihat pria yang dulu membawanya dari Indonesia, Pak Heri, berbicara dengan seorang polisi Kamboja. Mereka membawa foto dirinya. Dunia ini bukan lagi tempat aman. Bahkan hukum pun mungkin sudah dibeli. Saat malam kembali datang, Susilawati bersembunyi di bawah jembatan beton, bersama gelandangan dan pemulung lokal. Ia berbagi sisa nasi basi dan air keruh dengan seorang wanita tua Kamboja yang sudah kehilangan ingatannya. Banyak perempuan hilang, tidak pulang, diambil mereka, bisik wanita itu dengan bahasa campur aduk. Kalimat itu menusuk hati Susilawati. Ia mulai sadar, dirinya bukan satu-satunya korban. Dan jika ia membiarkan semuanya berlalu begitu saja, akan ada lebih banyak perempuan yang diseret ke ruang gelap itu. Di dalam malam yang dingin dan sunyi, Susilawati mengusap kalung warisan neneknya, dan bertekad. Ia tak akan hanya melarikan diri. Ia akan mencari tahu siapa orang-orang di balik ini, menghancurkan mereka dari akar-akarnya. Ia adalah perisai, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua perempuan yang telah dikorbankan sistem gelap ini. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi tubuhnya telah diberkahi, dan jiwanya kini menyala. Ia akan berubah dari mangsa, menjadi pemburu. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri asing ini, Susilawati memandang langit malam dan tidak merasa takut. Bintang-bintang di atas, tampak seperti mata para leluhur yang menjaganya dari kejauhan. Ia meraih segenggam tanah, mencium aroma lembab yang mengingatkannya pada Sungai Mahakam. "Aku belum mati, Nek," bisiknya. "Dan aku tidak akan mati, sebelum menuntaskan semuanya." Langkah kaki Susilawati menyusuri gang-gang sempit Phnom Penh, menyatu dengan bayangan malam. Ia kini bukan lagi gadis polos dari Mahakam, ia adalah buruan yang tahu dirinya memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan perlahan mengubah rasa takut menjadi nyala dendam. Selama berhari-hari ia menyamar sebagai buruh cuci piring di warung kecil milik pasangan lansia yang baik hati. Mereka tak banyak tanya, hanya memberi tempat tidur di lantai dapur dan sisa makanan. Namun di balik tatap tenangnya, Susilawati diam-diam mengamati, mendengar, dan mengumpulkan informasi. Lewat obrolan antar pelayan, ia mulai tahu tentang jaringan perdagangan organ yang mengakar di kota itu, dijalankan oleh sindikat internasional, melibatkan dokter ilegal, pejabat korup, hingga petugas imigrasi. Mereka merekrut perempuan dari Asia Tenggara dengan janji kerja, lalu menjual ginjal, hati, bahkan mata mereka ke pasar gelap medis. Sebagian korban dibunuh setelah operasi. Nama-nama seperti Dr. Kian, Bos Lieng, dan Panti Mekong muncul dalam bisik-bisik. Susilawati mendengar semuanya, menelannya seperti racun yang menunggu dilepaskan. Suatu malam, seorang gadis Filipina bernama Aira datang ke warung tempat Susilawati bekerja. Ia memesan makan sambil gemetar ketakutan. Di tangannya ada bekas suntikan, dan matanya sembab. Saat pelayan lengah, ia mencuri sebungkus nasi dan kabur. Susilawati mengejarnya hingga ke lorong sempit, lalu memeluknya sebelum gadis itu roboh. Aira menangis terseduh-seduh, lalu berkata lirih, "Mereka ambil ginjal kakakku, mereka akan cari aku. Aku kabur dari Panti Mekong." Susilawati tahu, ini bukan kebetulan. Ini petunjuk. Ia membawa Aira ke tempat persembunyian di balik pasar ikan, dan selama 2 hari mereka berbagi cerita. Dari Aira, Susilawati mengetahui bahwa Panti Mekong adalah rumah penampungan gadungan yang digunakan sebagai tempat pengiriman tubuh-tubuh hidup untuk dibedah. Aira melihat sendiri gadis-gadis diikat dan disuntik hingga pingsan. Salah satu pria yang memimpin operasi adalah pria Indonesia, berlogat Jakarta, yang disebut Pak Heri. Amarah Susilawati membara. Orang yang ia percayai ternyata biang dari penderitaan ini. Malam berikutnya, Susilawati mendatangi sebuah klub malam elit tempat banyak orang asing berkumpul. Ia menyamar sebagai pelayan, menyelinap lewat dapur,
dan mengikuti seorang pria yang mencurigakan masuk ke ruang belakang. Dari balik celah pintu, ia mendengar transaksi mengerikan. Calon pembeli ginjal sedang bernegosiasi dengan perantara. Harga satu organ setara dengan rumah sederhana di kampung halamannya. Tapi yang lebih membuat darahnya mendidih adalah ketika ia melihat Pak Heri sendiri keluar dari ruangan itu dengan tawa penuh kemenangan. Susilawati menggenggam kalung kayu neneknya erat-erat. Ia tak bisa langsung bertindak. Ia harus lebih dari sekadar kuat, ia harus cerdas, diam, dan menghantam di waktu yang tepat. Ia tahu sekarang, tubuh kebalnya adalah berkah, tapi informasi adalah senjata. Ia dan Aira mulai menyusun peta jaringan, mengamati siapa bertemu siapa, kemana para gadis dibawa, dan kapan kiriman berikutnya akan dilakukan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini perang. Malam-malam panjang dilalui dengan strategi. Susilawati melatih kekuatan tubuhnya, mengingat gerakan bela diri tradisional Dayak yang pernah diajarkan mendiang pamannya saat kecil. Ia menciptakan senjata sederhana dari logam dan bambu. Ia menanam dendamnya dalam-dalam, bukan untuk menghancurkan dirinya, tapi untuk melahirkan kekuatan baru. Kalian pikir aku korban? Kalian belum pernah berhadapan dengan Putri Dayak? Ucapnya pelan pada bayangan di cermin, dengan sorot mata yang kini jauh berbeda dari gadis yang dulu menaiki perahu dari Mahakam. Di tengah hiruk pikuk kota asing yang tak pernah benar-benar tidur, di bawah langit yang tak mengenal belas kasihan, Susilawati bersumpah darah yang telah tumpah tidak akan sia-sia. Ia akan buka mata dunia, dan jika dunia menolak mendengar, maka ia sendiri yang akan memaksa mereka menyaksikannya. Malam itu hujan turun deras di Phnom Penh, seperti pertanda bahwa langit pun ikut murka atas kejahatan yang terjadi di bawahnya. Susilawati mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya disanggul ketat, dan kalung warisan neneknya berkilau samar di balik kerah. Ia dan Aira sudah menyusun rencana selama seminggu. Waktu yang dipilih bukan sembarangan, malam Jumat, ketika para penjaga biasanya lengah karena minum atau berjudi di luar pos. Jika kita gagal, kita mati. Tapi jika berhasil, kita buka pintu bagi semua perempuan yang dikurung di sana, ucap Susilawati, matanya menatap tajam seperti bilah mandau. Mereka menyusup lewat saluran pembuangan di belakang gedung tua bertuliskan, Yayasan Sosial Mekong untuk Perempuan Asia. Dari luar, bangunan itu tampak seperti panti asuhan biasa. Tapi di dalamnya, aroma kloroform dan karbol bersatu dengan bau darah dan ketakutan. Saat merayap di lorong sempit menuju ruang penyimpanan, Susilawati melihat bekas-bekas tubuh yang pernah ditidurkan di tandu, bercak darah mengering di dinding, dan foto-foto gadis hilang yang ditempelkan seperti katalog di papan pengawas. Aira memandu menuju ruang operasi. Di dalamnya, mereka menemukan dua gadis muda dalam kondisi setengah sadar, siap untuk dijadikan korban berikutnya. Susilawati segera memutuskan, ini bukan lagi penyusupan. Ini adalah penyelamatan. Ia membuka borgol dengan kawat yang ia bawa, dan membantu mereka berdiri. Tapi saat mereka hendak kabur, alarm berbunyi. Seorang penjaga telah memergoki mereka dan menekan tombol darurat. Dalam sekejap, gedung itu berubah menjadi sarang ular yang menggeliat dalam kegaduhan. 5 orang bersenjata tongkat dan senjata tajam mengepung mereka di lorong utama. Susilawati mendorong Aira dan dua gadis ke dalam kamar kecil. Jangan keluar sampai aku panggil, ujarnya tenang. Pria pertama menyerang dengan parang, namun senjatanya mental seperti mengenai baja. Susilawati tak ragu, ia mengunci lengan pria itu, membantingnya ke lantai hingga tulangnya patah. Dua lainnya maju bersamaan, tapi Susilawati menghantam kepala mereka dengan siku dan lutut, tepat, cepat, dan mematikan. Matanya merah menyalakan dendam leluhur yang tak bisa dibungkam. Dari lantai 2, suara langkah kaki bergemuruh. Pak Heri muncul bersama Dr. Kian, wajah mereka tegang melihat kehancuran yang terjadi. Tangkap dia bukan manusia, teriak Heri sambil menunjuk Susilawati. Tapi Susilawati hanya menatapnya datar. Kau salah, Heri, aku manusia, tapi aku bukan mangsamu, ucapnya sambil melangkah ke depan. Pria-pria bertubuh besar maju, namun semua runtuh satu persatu, tak mampu menembus kulit perempuan dari Kalimantan yang tubuhnya kebal terhadap semua benda tajam. Dalam kekacauan itu, Aira dan para gadis yang diselamatkan berhasil keluar dari gedung lewat pintu belakang. Susilawati memastikan tidak ada yang tertinggal. Saat alarm polisi mulai terdengar dari kejauhan, ia menatap Heri yang berlutut di tengah lorong, wajahnya pucat. Ini baru awal, bisik Susilawati. Ia tak membunuh, bukan karena tak mampu,
tapi karena keadilan lebih indah bila ditonton semua orang. Ia pergi meninggalkan gedung itu terbakar dari dalam, bukan oleh api, tapi oleh rasa takut dan rasa bersalah yang tak bisa dipadamkan. Ketika polisi tiba, semua yang tersisa hanyalah reruntuhan operasi hitam yang selama ini tersembunyi di balik nama Amal. Harry dan Dr. Kian ditangkap dalam keadaan setengah tak sadar, mulut mereka terus bergumam soal wanita kebal yang menghancurkan mereka. Tapi tak ada bukti, tak ada jejak, Susilawati sudah menghilang seperti bayangan. Hanya ada satu kalung manik-manik kayu yang tergantung di pegangan pintu depan, seolah sebuah tanda perang telah dimulai. Setelah kekacauan di Panti Mekong, Susilawati dan Aira bersembunyi di kuil tua di pinggiran kota, tempat yang sunyi dan dilupakan waktu. Para biksu di sana menerima mereka tanpa banyak bicara. Di tengah arsitektur kuno yang penuh ukiran naga dan bunga teratai, Susilawati menemukan ruang untuk bernapas kembali. Tapi malam-malamnya tetap gelisah. Ia kerap terbangun karena mimpi-mimpi aneh, hutan Kalimantan yang terbakar, suara gong Dayak berdentum dari langit, dan bayangan seorang nenek tua yang memanggil namanya dari kejauhan. Di dalam kuil itu, ia mulai mengenali dirinya lebih dalam. Ia merenung di depan api dupa dan mengingat kembali semua petuah neneknya, tentang darah yang diwariskan, tentang perjanjian antara tubuh dan alam, tentang ajian yang hanya bangkit ketika jiwa benar-benar terdesak. Kini semuanya terasa masuk akal. Ia bukan kebal karena kebetulan. Ia adalah warisan hidup dari roh-roh tua yang menjaga tanah Dayak. Bahkan di negeri asing ini, kekuatan itu hidup di dalam nadinya. Aira memperhatikan perubahan Susilawati dengan kekaguman. Gadis Filipina itu mulai menyebutnya, kakak dalam bahasa Tagalog. Kau bukan manusia biasa, Kau seperti penjaga, aku tidak pernah melihat seseorang sekuat dan setegas dirimu, ucapnya suatu malam. Tapi Susilawati hanya tersenyum getir. Kita semua punya kekuatan, Aira. Hanya saja aku, tak punya pilihan selain menggunakannya. Ia menatap langit-langit kuil yang penuh bayangan lilin, dan bersumpah dalam hati bahwa ia tak akan pulang sebelum menyelesaikan semuanya. Keesokan harinya, seorang biksu tua memberinya sebuah naskah kuno yang entah bagaimana bisa terbaca oleh Susilawati. Di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mirip dengan motif ukiran Dayak, tentang roh pelindung, kekuatan dari tanah, dan penjaga perempuan yang disebut Ratu Darah Langit. Ia mulai sadar bahwa kekuatan yang ia miliki tak hanya milik keluarganya, tapi bagian dari cerita besar yang jauh melampaui batas negara. Bahkan mungkin, takdir membawanya ke Kamboja bukan karena nasib buruk, melainkan karena panggilan leluhur yang ingin membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Dalam salah satu ritual malam, Susilawati bermeditasi di bawah pohon beringin tua. Angin berhembus kencang seolah roh alam mendekatinya. Dalam penglihatannya, ia melihat dirinya berdiri di atas jembatan emas, dikelilingi oleh perempuan-perempuan berpakaian suku yang berbeda-beda, Dayak, Filipina, Thailand, Myanmar. Mereka semua menatapnya dengan sorot mata harap. Lindungi kami, ucap mereka serempak. Ketika ia membuka mata, air mata menetes tanpa ia sadari. Ia paham sekarang, ini bukan hanya tentang dirinya atau Aira. Ini adalah panggilan dari seluruh perempuan yang ditindas dan dikorbankan. Malam itu, ia mengukir simbol di dadanya menggunakan bambu tajam, tepat di atas jantungnya, sebuah lambang matahari Dayak yang bermakna kekuatan dan perlindungan. Darahnya menetes, tapi rasa sakitnya seperti nyanyian. Di saat itu juga, ia merasa tubuhnya semakin menyatu dengan kekuatan leluhur. Ia bukan lagi hanya Susilawati, TKW yang nyaris jadi korban. Ia kini menjadi pemegang ajian pelindung perempuan, kekuatan yang tak bisa dibeli, dijual, atau dihancurkan. Dalam keheningan pagi, Susilawati meninggalkan kuil bersama Aira. Mereka berdua kini bukan pelarian, tapi penyusup dalam sistem jahat yang sudah waktunya diguncang dari dalam. Di tangannya, Susilawati membawa salinan peta, lokasi penampungan lain yang masih aktif. Langkah kakinya mantap, matanya dingin, dan suaranya tegas, kita mulai dari yang terdekat. Tidak ada lagi yang akan diambil tubuhnya. Tidak satu pun. Di balik punggungnya, angin bertiup membawa harum hutan tua yang hanya bisa dicium oleh mereka yang memiliki darah tanah. Langit perbatasan antara Kamboja dan Thailand tampak muram, seperti menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Susilawati dan Aira kini berada di wilayah Aranya Pratet, sebuah daerah penuh aktivitas ilegal, dari penyelundupan manusia, senjata, hingga perdagangan organ.
Disinilah salah satu jaringan terbesar dari sindikat internasional beroperasi, berkedok sebagai klinik amal bagi pengungsi. Dengan peta yang mereka dapat dari biksu di kuil, Susilawati tahu, inilah titik berikutnya. Tempat perempuan-perempuan yang lemah diseret paksa, diikat, dan diubah menjadi komoditas tanpa suara. Mereka menyamar sebagai wanita gelandangan yang meminta pekerjaan di sekitar pos imigrasi. Hari demi hari, mereka mengamati gerak-gerik orang-orang berseragam tak resmi, sebagian tentara bayaran, sebagian petugas palsu. Di malam hari, mereka tidur di kolong jembatan bersama anak-anak jalanan. Aira mulai batuk berdarah karena udara kotor dan makanan basi, tapi semangatnya tak pernah padam. Susilawati tahu waktu mereka semakin sempit, bukan hanya karena bahaya yang makin dekat, tapi karena kelelahan fisik mulai merayap ke dalam tubuh mereka. Suatu malam, mereka mengikuti truk yang kerap keluar masuk dari kompleks klinik. Truk itu berhenti di sebuah gudang tua yang dijaga ketat. Disitulah mereka menyaksikan mimpi buruk, perempuan-perempuan dengan mata kosong diturunkan seperti barang, sebagian langsung dibawa ke ruang yang dingin dan bercahaya redup, ruang operasi ilegal. Salah satu dari mereka adalah gadis Laos berumur tak lebih dari 14 tahun. Aira menangis diam-diam. Susilawati menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan air mata yang kini berubah menjadi bara. Keesokan malamnya, mereka menyusup masuk ke dalam gudang dengan bantuan anak jalanan yang mereka lindungi selama berminggu-minggu. Di dalam, bau darah dan obat bius menyambut seperti kabut kematian. Susilawati mengenali satu simbol di dinding, lambang tengkorak dengan jarum suntik bersilang, ciri khas sindikat, si mata empat, kelompok pembantai organ paling kejam di Asia Tenggara. Ia tahu, ia menghadapi musuh yang lebih buas dari sebelumnya. Tapi justru itu yang membuat tekadnya membara. Kalau kita tidak robohkan ini, tidak akan ada yang tersisa dari kemanusiaan, bisiknya pada Aira. Saat mereka hendak membuka pintu ruang tahanan, alarm berbunyi. Seorang pengawas menemukan jejak kaki basah mereka. Dalam sekejap, gudang itu menjadi neraka. Belasan pria bersenjata mengurung mereka. Tapi Susilawati bukan perempuan yang mudah dikurung. Dengan satu tendangan keras, ia menghancurkan tubuh penjaga pertama, lalu melempar senjata ke arah lampu hingga ruangan gelap gulita. Dalam gelap, ia adalah bayangan, bergerak cepat, menghantam, mematahkan tulang. Pisau-pisau yang diarahkan padanya hanya memantul, membuat lawan panik dan bingung. Aira, meski tubuhnya lemah, membantu membebaskan para gadis dari borgol. Beberapa di antaranya mulai melawan, menendang dan melempar alat-alat ke arah para penjaga. Ini bukan lagi penyelamatan, ini pemberontakan. Gudang penuh teriakan dan tangis. Darah bercampur air mata, tapi keberanian menular. Susilawati membopong gadis Laos yang pingsan, lalu memimpin semua keluar lewat pintu belakang. Sebelum pergi, ia menoleh ke dalam gudang dan berteriak, "Ini bukan pasar daging. Ini tanah manusia, dan manusia bukan barang." Ketika mereka berhasil keluar dan menjauh dari tempat itu, suara sirene polisi mulai terdengar, entah karena panggilan darurat atau jebakan baru. Tapi yang jelas, malam itu menjadi titik balik. Susilawati tak lagi hanya membongkar 1-2 tempat. Ia menjadi musuh besar bagi jaringan global yang telah lama merasa tak tersentuh. Wajahnya mulai diburu, dicetak di selebaran gelap. Tapi ia tak peduli, ia telah memilih jalan api. Dan di sepanjang jalan itu, nyawa-nyawa perempuan yang diselamatkan menjadi nyala pelita. Bangkok malam itu tidak seperti kota metropolitan biasa, di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk wisatawan, ada bayangan gelap yang menyelinap di antara lorong sempit dan kelap malam kelas bawah. Susilawati dan Aira menyewa kamar mungil di sebuah penginapan tua di kawasan Khao San Road. Tubuh mereka masih penuh luka dan lebam akibat penyergapan di perbatasan. Namun yang paling mengusik bukan rasa sakit, melainkan sosok misterius yang mereka lihat sesaat sebelum kabur dari gudang, lelaki bertopeng tengkorak yang hanya berdiri di atas balkon, mengawasi mereka dalam diam. Menurut bocoran yang mereka dapat dari salah satu gadis Thailand yang berhasil diselamatkan, lelaki itu dikenal sebagai Prachompo, sosok tak dikenal yang diyakini sebagai dalang dari banyak rumah jagal manusia di Asia Tenggara. Ia tak pernah bicara, tak pernah menunjukkan wajah. Tapi kemunculannya selalu berarti kematian. Dalam beberapa bulan terakhir, ia berpindah-pindah tempat, membangun sistem baru setelah banyak jaringannya hancur karena ulah Susilawati. Kini, ia diyakini berada di Bangkok, dan lebih berbahaya dari siapapun yang pernah mereka hadapi.
Susilawati merasa ada yang berbeda. Tubuhnya lebih sering panas di malam hari, matanya kadang memerah saat ia menatap bulan. Aira mulai khawatir, kekuatan Susilawati mungkin mulai melampaui batas kemanusiaan. Tapi Susilawati tak takut, ia tahu ajian yang diwariskan padanya bukan hanya tameng, tapi juga pedang. Leluhur memanggilnya untuk menumpas kejahatan yang telah mengakar puluhan tahun. Selama masih ada perempuan yang diseret dan dipotong hidup-hidup, aku tidak boleh berhenti, ucapnya dengan suara nyaris tanpa emosi. Dengan menyamar sebagai penari bar di kelab gelap, Susilawati mulai masuk ke lingkaran perdagangan manusia di Bangkok. Ia berlagak seperti umpan, mengincar salah satu orang kepercayaan Pracompo, seorang wanita tua berjuluk Mayeyai, yang dikenal sebagai perekrut gadis-gadis muda dari pedalaman. Setelah berminggu-minggu menyusup, Susilawati akhirnya mendapat kabar bahwa Pracompo akan hadir dalam sebuah lelang organ rahasia di Pelabuhan Tua Chao Phraya. Sebuah pesta kematian di mana harga ginjal dan jantung dipatok lebih mahal dari nyawa manusia. Di malam lelang, suasana pelabuhan sunyi mencekam. Gedung tua yang dijadikan tempat acara dipenuhi orang-orang berjas hitam, wajah tertutup topeng formal. Susilawati masuk sebagai salah satu pelayan catering, membawa nampan minuman, menyembunyikan pisau kecil dari bambu di balik lengannya. Di tengah keramaian, suara musik klasik mengalun, disusul kemunculan sosok tinggi berbaju merah dan bertopeng tengkorak emas, Pracompo. Aura dingin langsung merayap di ruangan. Para tamu tunduk, tidak berani menatap langsung. Tiba-tiba lampu padam, dentuman keras terdengar, seseorang melempar bom asap ke tengah ruangan. Kekacauan pecah, tapi bukan kelompok lain yang menyerang, ini adalah rencana Susilawati sendiri. Dalam kabut tebal, ia menerobos ke arah panggung, menghancurkan alat lelang dan menghantam penjaga satu persatu. Para pembeli panik melarikan diri, dan Pracompo berdiri mematung, mengamati Susilawati yang mendekat seperti bayangan neraka. Mereka akhirnya berdiri berhadapan, hanya terpisah 3 langkah dan 1 takdir. Tapi saat Susilawati hendak menyerang, Pracompo hanya mengangkat tangan, dan tiba-tiba tubuhnya dikelilingi kabut hitam seperti asap dupa pekat. Lalu ia menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Hanya bau darah dan dupa yang tertinggal. Susilawati berteriak penuh amarah, "Jangan lari, pengecut!" Tapi ruang kosong tak memberi jawaban. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh para korban yang berhasil ia selamatkan malam itu. Namun dalam hatinya, Susilawati tahu, ini baru awal dari pertempuran yang jauh lebih gelap. Musuhnya kini tak hanya manusia, tapi legenda hidup yang dibalut oleh rahasia hitam leluhur lainnya. Pagi itu, Sungai Chao Phraya memantulkan warna merah keemasan yang ganjil. Tapi bukan karena matahari, warna itu datang dari darah, bekas pertempuran semalam yang masih menggenang di dermaga tua. Mayat-mayat tanpa identitas ditemukan mengambang, sebagian hanyut terbawa arus, sebagian ditarik keluar oleh penduduk yang tak tahu apa-apa. Pemerintah setempat menutup-nutupi insiden sebagai kerusuhan geng gelap, tapi media bawah tanah tahu kebenarannya, Susilawati telah menyerang jantung perdagangan organ Bangkok. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung, siapa sebenarnya Pracompo? Susilawati berdiri di balkon penginapan, memandangi sungai dengan rahang mengeras. Di tangannya, ia menggenggam potongan kecil dari jubah merah Pracompo yang berhasil ia cabik tadi malam. Di ujung sobekan itu, terukir benang emas berbentuk ukiran Dayak kuno, lambang pamungkas dari suku Lamandau yang telah lama hilang. Matanya membelalak, ia mengenali simbol itu. Itu adalah lambang dari kelompok sesat Dayak yang dibasmi ratusan tahun lalu karena mempraktikkan ilmu hitam terlarang, ilmu untuk menjual kekebalan dan umur panjang dengan menukar organ manusia. Tidak mungkin, jangan-jangan dia, bisik Susilawati, gemetar. Ia lalu bergegas membuka gulungan kain tua warisan ibunya yang selama ini ia simpan sebagai jimat. Di balik lipatan terdalam, tertera tulisan kuno yang mengisahkan tentang seorang dukun pemberontak bernama Jatuh Bumi, yang diasingkan dari Kalimantan karena membantai sesama demi ajian, tukar jiwa. Legenda itu menyebutkan bahwa ia tidak mati, tapi lari ke wilayah Siam, mendirikan kerajaan rahasia di bawah tanah, dan bersumpah akan membalas dendam pada seluruh keturunan suku Dayak yang menentangnya. Aira, yang baru bangun dengan kondisi tubuh lemah, memegang lengan Susilawati. Kalau benar dia, berarti dia masih membawa dendam pada darahmu sendiri. Susilawati mengangguk, tak berkata apa-apa. Kini semuanya masuk akal, mengapa pisau tak bisa melukainya.
Mengapa mimpi-mimpi buruk terus datang, dan mengapa ia merasa ada ikatan gelap setiap kali menatap mata Pracompo dari balik topeng? Ini bukan lagi soal perdagangan organ. Ini adalah perang warisan darah. Dan darah itu, kini mengalir dalam tubuhnya. Malamnya, Susilawati pergi sendiri ke dermaga tua yang telah dibakar pasca insiden. Di sana, ia menaburkan abu dari sobekan jubah Pracompo ke sungai, lalu duduk bersila, memejamkan mata, memanggil roh leluhur. Angin kencang datang tiba-tiba, mengguncang perahu-perahu kecil. Dari kejauhan, terdengar suara gondang seperti bunyi dari kedalaman tanah. Dan di tengah meditasinya, muncul sosok bayangan, tinggi, berjubah, bertopeng. Sosok itu tak berkata apa-apa, tapi menancapkan satu pesan langsung ke pikirannya, "Kau yang terakhir, setelah itu, takkan ada lagi pelindung daya." Susilawati terbangun dengan keringat dingin. Tapi kini ia tak takut. Ia sadar bahwa untuk mengalahkan Pracompo, ia harus kembali ke akar, kembali ke tanah asalnya di pedalaman Kalimantan. Karena hanya di sana, ia bisa membuka sepenuhnya warisan ajian dari garis darah ibunya. Di sana juga, ia bisa menemukan senjata leluhur yang disebut dalam legenda, bangkai bumi, keris gaib yang hanya bisa digunakan oleh perempuan berdarah suci dan tak bercela. Sudah saatnya pulang, katanya pada Aira. Pertarungan terakhir dimulai. Dari tempat semuanya bermula, Aira, meski tubuhnya lemah dan batuknya makin parah, memaksa ikut. "Kau menyelamatkanku dari kematian. Biarkan aku menyertaimu sampai akhir, entah hidup atau mati." Susilawati memeluknya. "Kalau begitu, kita pulang. Tapi bukan untuk lari. Kita akan menjemput akhir." Saat pesawat menuju Kalimantan mengudara, Susilawati memandangi Bangkok yang mengecil di balik awan. Di balik diamnya, satu hal tertanam kuat, jika Pracompo membawa dendam ratusan tahun, maka ia, Susilawati, adalah jawaban dari kutukan panjang itu. Hutan Kalimantan menyambut mereka dengan bau tanah basah dan bisikan angin yang asing. Susilawati melangkah perlahan menyusuri jalan setapak penuh akar dan lumut, tubuhnya terasa lebih ringan namun pikirannya semakin berat. Di balik hijau lebat Lamandau, tersimpan rahasia kelam yang selama ini dilupakan oleh dunia luar. Kini, ia kembali bukan sebagai anak rantau, tapi sebagai pewaris kekuatan yang ditakuti banyak generasi, kekuatan yang akan menjadi satu-satunya harapan menghadapi Pracompo. Mereka tiba di sebuah desa tua yang bahkan tak tercantum di peta, Tumbang Jalut, tempat di mana Ibu Susilawati pernah dilahirkan. Penduduknya sedikit, rata-rata sudah lanjut usia, dan tatapan mereka penuh curiga ketika melihat Susilawati. Tapi begitu ia menunjukkan kalung berbentuk mata harimau yang diwariskan ibunya, semua wajah berubah pucat. Seorang tetua langsung bersimpuh di hadapannya, menggenggam tangannya sambil bergetar. "Kau, darah suci dari jalur perempuan Gunung Batu. Sudah lama kami menanti yang terakhir." Di malam hari, upacara pemanggilan leluhur dilakukan di tengah hutan, di bawah sinar bulan yang menembus celah-celah kanopi. Api unggun membumbung tinggi, dan suara gong tua menggema hingga dada. Susilawati dimandikan dengan air 7 sungai dan duduk di tengah lingkaran tanah keramat. Ketika mantra mulai dibacakan, tubuhnya menggigil hebat, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara perempuan tua yang berbicara dalam bahasa Dayak kuno. Ia kerasukan roh leluhur. Roh itu mengungkap bahwa bangkai bumi, senjata yang dibutuhkan untuk membunuh makhluk seperti Pracompo, terkubur di dasar lubang kutukan bernama Batu Karamat Danu, sebuah jurang sakral tempat jatuh bumi dulu dihukum secara gaib oleh para tetua Dayak. Namun untuk mengambil keris itu, Susilawati harus melewati 3 ujian, menyeberangi sungai darah, menghadapi sosok terdalam dari ketakutannya, dan akhirnya menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai. "Harga dari ajian ini adalah kehilangan," ujar roh itu, sebelum menghilang begitu saja. Pagi harinya, Susilawati dan Aira berjalan menuju lokasi Batu Karamat Danu. Kabut tebal menutupi jalan, dan pepohonan seolah hidup, bergerak perlahan mengikuti langkah mereka. Setelah setengah hari berjalan, mereka tiba di tepi jurang besar dengan batu-batu berlumut di sekelilingnya. Di bawah sana, air sungai berwarna merah tua mengalir lambat. Inilah sungai darah. Tanpa ragu, Susilawati melompat turun. Tubuhnya tenggelam dan terasa seperti ditarik ke dunia lain, penuh jeritan, bisikan, dan bayangan dari masa lalu. Di dalam sungai, ia melihat ibunya yang sudah meninggal, menangis. Ia melihat wajah para gadis yang tidak sempat ia selamatkan, memanggil-manggil namanya. Susilawati ingin menjerit,
Tapi ia tahu, ini hanyalah ilusi ujian pertama. Ia menutup mata dan menenggelamkan diri lebih dalam, hingga tiba-tiba tubuhnya terdorong keluar dan mendarat di tanah basah di sisi lain jurang. Napasnya tersengal, tapi itu baru awal. Di ujian kedua, ia dihadapkan pada bayangannya sendiri, versi gelap Susilawati, sosok berhati dingin yang membunuh tanpa ampun dan tak mengenal belas kasihan. Pertarungan batin itu berlangsung dalam keheningan. Tubuh Susilawati menggigil, tangan gemetar saat menolak untuk membunuh bayangannya sendiri. Ia sadar, kekuatan sejati bukan terletak pada kebal atau ajian, tapi pada kemampuan untuk tetap manusia. Setelah bayangannya lenyap, jalan menuju keris terbuka. Tapi ujian terakhir menanti, ia harus menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai. Ketika batu keramat itu terbelah dan bangkai bumi muncul dari dalam tanah, Aira tiba-tiba pingsan. Detak jantungnya berhenti. Disitulah Susilawati sadar, ini bukan ujian, ini pengorbanan. Untuk mendapatkan kekuatan penuh, ia harus merelakan Aira. Susilawati memeluk tubuh Aira yang tergeletak kaku di tanah, kulitnya pucat dan dingin seperti batu. Air mata mengalir deras di wajah Susilawati, tapi tangannya tak goyah saat meraih keris bangkai bumi dari batu keramat yang terbuka. Keris itu mengeluarkan cahaya redup, seolah hidup dan menyerap emosi pemiliknya. Ini harga dari kekuatan yang kau minta, terdengar suara dari langit yang bergemuruh, suara roh leluhur yang kembali untuk menguji kesetiaan. Apakah kau rela kehilangan satu nyawa demi menyelamatkan ribuan lainnya? Dalam keheningan itu, Susilawati mencium kening Aira. Maafkan aku, kau sudah seperti adikku sendiri, bisiknya. Tapi tiba-tiba, tangan Aira bergerak sedikit. Jantung Susilawati berdegup keras. Ia menyadari bahwa Aira belum sepenuhnya mati, roh Aira masih berada di ambang batas, menunggu keputusan. Keris bangkai bumi kini bersinar semakin terang, dan sebuah pilihan muncul di benaknya, ia bisa menggunakan keris itu untuk menyelamatkan Aira, tapi kekuatannya akan hilang. Atau ia bisa mengambil seluruh kekuatan dan membiarkan Aira mati agar mampu mengalahkan Pracompo. Di tengah dilema itu, Susilawati melihat kembali luka-luka Aira. Gadis itu sudah banyak berkorban, diculik, dijual, disiksa, dan tetap bertahan. Kekuatan macam apa yang mengorbankan orang yang paling mencintaimu? Tanya Susilawati dalam hati. Dengan satu helaan napas berat, ia membalikkan arah keris dan menusukkannya perlahan ke tanah, bukan ke tubuh Aira. Aku tak akan menukar nyawa dengan kekuatan, ucapnya tegas. Dalam sekejap, cahaya dari keris merambat ke seluruh tanah, lalu menyelimuti tubuh Aira seperti kabut emas. Tubuh Aira terangkat pelan, lalu turun kembali dengan napas yang kembali normal. Matanya terbuka perlahan, menatap Susilawati yang kini tampak pucat dan lemah. Keris bangkai bumi telah retak, tak bersinar lagi. Tapi sebuah keajaiban terjadi, meski kekuatan keris telah hilang, tubuh Susilawati justru memancarkan aura tenang dan kuat. Dari dalam dirinya, ia merasakan getaran aneh, bukan kekuatan dari luar, melainkan kekuatan dari darahnya sendiri. Ia tak lagi kebal karena ajian, tapi karena ia telah menyatu dengan roh-roh leluhur yang memilihnya. Aira menangis dan memeluk Susilawati erat-erat. "Kenapa kau memilih aku?" tanyanya dengan suara parau. Susilawati menjawab dengan tenang, "Karena dunia ini sudah cukup dipenuhi orang-orang yang mengorbankan sesamanya demi kekuasaan. Kita harus jadi yang berbeda." Mereka berdua berdiri perlahan, menatap lubang keramat yang mulai tertutup kembali oleh tanah dan akar-akar pohon. Di kejauhan, gong tua berbunyi lagi dari desa, seolah para leluhur telah menerima pilihan Susilawati. Tapi mereka tak tahu bahwa di waktu yang sama, jauh di Kamboja, Pracompo juga melakukan ritualnya sendiri. Ia duduk di singgasana batu, dikelilingi api biru dan tengkorak manusia. Bibirnya tersenyum sinis, merasakan energi dari keris bangkai bumi yang tak lagi terhubung padanya. "Dia telah memilih hati, maka aku akan memilih kehancuran," ucapnya sambil menanam taring binatang ke dalam dadanya sendiri. Ia telah bersiap, perang darah akan segera dimulai. Dan hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Susilawati, dengan tubuh lemah tapi hati kuat, menggenggam tangan Aira. "Ayo kita pulang ke Kamboja. Bukan untuk bertarung, tapi untuk mengakhiri segalanya." Langit di atas Kalimantan bergemuruh, awan hitam berkumpul. Takdir sedang menunggu mereka. Langit Phnom Penh menghitam seperti malam yang dipaksa datang lebih cepat. Petir menyambar tanpa suara, hanya kilatan menyilaukan yang menyayat langit. Susilawati dan Aira berdiri di pelataran kuil tua Wat Chamkarmon, tempat terakhir Pracompo terlihat.
Kuil itu kini lebih menyerupai benteng terkutuk, dikelilingi tulang-tulang manusia yang tertancap di pagar besi. Tapi Susilawati tak lagi gentar. Di balik matanya yang teduh, api pembebasan menyala dengan kekuatan yang tak bisa dibeli oleh ajian atau darah. Langkah demi langkah mereka susuri jalan batu menuju altar utama, tempat di mana perempuan-perempuan yang gagal melarikan diri dahulu digantung terbalik, sebagai bentuk peringatan dan teror. Aira meremas tangan Susilawati, mencoba menahan gemetar. Tapi Susilawati hanya menoleh dan memberi anggukan tegas, seolah mengatakan, kita sudah melewati neraka, ini tinggal pintu keluarnya. Di balik pintu raksasa dari kayu jati tua, terdengar lantunan doa-doa dalam bahasa kuno yang dipelintir menjadi mantra kegelapan. Pintu terbuka perlahan, seakan menyambut mereka dengan sengaja. Dan di tengah ruangan yang penuh asap dupa hitam, berdiri Pracompo dengan tubuh setengah manusia, setengah makhluk gaib. Kulitnya bersisik, matanya merah darah, dan dua taring mencuat dari mulutnya yang tersenyum sinis. Jadi ini pilihanmu, Dayak terakhir. Mengorbankan kekuatan demi kasih sayang. Hahaha, kebodohan yang akan menjadi akhirmu. Ucapnya sambil melangkah angkuh. Susilawati tidak menjawab, ia hanya menunduk, lalu perlahan membuka selendang merah di pinggangnya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam darahnya sendiri. Aura roh leluhur mulai muncul di sekelilingnya, membentuk siluet harimau, naga, dan burung enggang yang berputar mengelilinginya. Pracompo melotot. Ia tak menduga bahwa tanpa keris bangkai bumi, kekuatan Susilawati justru menjadi murni, tak tercemar oleh dendam ataupun kutukan. Pertarungan terjadi bukan dalam bentuk saling serang biasa. Mereka bertarung dengan jiwa dan energi. Tiap gerakan Susilawati seolah menebas bayangan masa lalu, jeritan gadis-gadis yang diculik, wajah ibunya yang meninggal, penderitaan Aira, semua berubah menjadi kekuatan. Sedangkan Pracompo, semakin menyerang, semakin kehilangan wujud manusianya. Ia berteriak, kau tak bisa menang. Aku abadi. Tapi Susilawati tahu, tak ada yang abadi di dunia selain keikhlasan. Dengan satu gerakan memutar, ia menancapkan kedua telapak tangannya ke dada tanah kuil, membiarkan energi leluhur mengalir dari tubuhnya ke fondasi tempat iblis itu berdiri. Gempa kecil terjadi, dinding-dinding kuil retak. Aira berteriak memanggil Susilawati, tapi wanita Dayak itu tak berpaling. Ia mengorbankan dirinya sebagai saluran kekuatan terakhir, sebuah ritual yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan darah pertama. Kalau kau ingin abadi, maka terimalah abadi di bawah tanah ini, bisik Susilawati dengan lirih. Tanah pecah, dan tubuh Pracompo terhisap ke dalam pusaran cahaya. Ia menjerit, tubuhnya meledak menjadi serpihan hitam, lalu menghilang. Susilawati roboh, darah mengalir dari hidungnya. Aira menangis histeris, memeluknya. Tapi sebelum tubuh Susilawati melemah sepenuhnya, ia tersenyum, menatap langit-langit kuil yang kini retak dan memperlihatkan sinar matahari pertama setelah bertahun-tahun. Aku pulang, ibu, katanya pelan, sebelum kesadarannya hilang. Namun takdir belum selesai. Sebuah keajaiban terjadi, seluruh tubuh Susilawati justru diselimuti cahaya hangat dan diangkat oleh roh-roh leluhur. Ia tak mati, tapi dibawa ke dalam dimensi gaib sebagai penjaga baru. Aira ditinggalkan dengan satu pesan dalam mimpi malam itu, jaga dunia ini, jangan biarkan kegelapan kembali tanpa cinta. Dan ketika pagi menjelang, Phnom Penh terasa berbeda. Lebih damai, lebih hidup, karena ada satu wanita dari Kalimantan yang telah mengubah arah takdir. Setelah peristiwa di kuil Wat Cham Karmon, Aira kembali ke kehidupan dunia nyata dengan beban yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Tubuhnya terasa ringan, tapi hatinya berat karena Susilawati, sahabat sekaligus saudara baginya, kini telah berubah menjadi sosok yang tak bisa disentuh oleh dunia manusia. Malam pertama setelah kejadian itu, Aira bermimpi bertemu Susilawati dalam wujud roh bercahaya yang tersenyum lembut, memberi pesan penuh harapan dan kekuatan, aku di sini, melindungi, di antara dunia kalian dan dunia kami. Kehidupan Aira berubah drastis. Ia tahu bahwa ancaman kegelapan belum benar-benar lenyap, karena roh-roh jahat yang pernah dikendalikan Pracompo masih berkeliaran bebas, mencari celah masuk ke dunia manusia. Aira pun bertekad melanjutkan perjuangan Susilawati, menggunakan segala pengetahuan yang dia pelajari selama di Kamboja dan juga bantuan dari komunitas Dayak yang mulai percaya padanya. Namun, rasa kehilangan dan kesepian terus menghantui setiap langkahnya. Di desa Tumbang Jalut, para tetua Dayak berkumpul kembali, mengirimkan kabar lewat ritual dan mimpi kepada Aira.
Mereka memperingatkan bahwa ada kekuatan gelap baru yang bangkit dari reruntuhan Phnom Penh, sebuah kutukan yang jauh lebih berbahaya dari Pracompo. Dia adalah bayangan dari dendam yang belum selesai, kata salah seorang tetua dengan suara berat. Kamu harus menjaga keseimbangan antara dunia roh dan manusia, Aira. Karena jika dunia ini jatuh ke kegelapan, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu, di sudut kota Phnom Penh, seorang pria misterius dengan mata dingin dan jubah hitam muncul dari bayang-bayang. Dia memegang serpihan hitam yang pernah menjadi bagian dari tubuh Pracompo. Kekuatan belum hilang, gumamnya dengan nada dingin. Aku akan mengumpulkan pecahan-pecahan itu, dan dunia ini akan menjadi milikku. Ia mulai merangkai ritual gelap yang jauh lebih kejam, siap menghidupkan kembali kutukan yang dapat menghancurkan dua dunia. Aira merasakan getaran aneh di hatinya. Ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Ia harus segera mencari cara agar Susilawati, meski sebagai roh, bisa membantu melindungi dunia. Dalam salah satu ritual malam, Aira mencoba memanggil roh Susilawati. Cahaya lembut memenuhi ruangan saat sosok bercahaya itu muncul. Aku akan membimbingmu, kata Susilawati dengan suara yang menenangkan, tapi perjuangan ini akan menguji batas kalian berdua. Mereka mulai berlatih bersama. Aira belajar cara menggunakan energi spiritual dan merasakan kehadiran Susilawati yang memberi kekuatan dan perlindungan. Namun, ada batasan yang tak boleh dilanggar. Jika Aira terlalu bergantung pada roh Susilawati, ia bisa kehilangan dirinya di antara dua dunia. Tekanan dan cobaan menjadi semakin berat, apalagi ancaman pria berjubah hitam semakin nyata dengan tanda-tanda kehancuran yang muncul di berbagai penjuru. Pertempuran antara terang dan gelap mulai bergulir kembali. Kali ini dengan skala yang lebih besar dan kompleks. Aira harus berjuang bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa manusia, tapi juga menjaga dunia roh tetap seimbang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak mengecewakan Susilawati dan semua yang telah berkorban. Perjalanan mereka belum berakhir, justru kini, ia baru memulai babak baru perjuangan yang penuh bahaya dan misteri. Hujan turun deras mengguyur desa Tumbang Jalut, mencuci tanah yang basah dan membawa aroma bumi yang segar. Namun, di balik keindahan alam itu, Aira merasakan kegelisahan yang semakin membesar. Malam tadi, dalam mimpinya, bayangan gelap sosok berjubah hitam semakin nyata, memperlihatkan wajah yang samar tapi penuh dendam. Aku mengenalmu, bisiknya di dalam mimpi, dari masa lalu yang kau lupakan. Kata-kata itu menusuk hati Aira seperti pisau tajam yang berulang kali mengiris luka lama. Aira sadar, ancaman kali ini bukan hanya datang dari dunia roh, tapi juga dari masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Seorang pria bernama Dara, sahabat masa kecilnya yang hilang secara misterius ketika mereka masih di Kalimantan, kini muncul kembali sebagai bayangan gelap yang membayangi langkahnya. Dara yang dulu penuh canda tawa, kini menjadi sosok yang dingin dan penuh dendam, terjerat dalam kutukan yang sama yang memburu mereka selama ini. Dalam upaya mencari jawaban, Aira pergi ke hutan tempat mereka dulu bermain, berharap bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Dara dan asal mula kutukan itu. Di tengah lebatnya rimba, ia menemukan sebuah goa kecil yang tersembunyi, berisi ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol yang sama dengan yang pernah dilihatnya di Kamboja. Hati Aira berdegup kencang, ini adalah tanda bahwa kutukan itu telah menembus batas waktu dan ruang, merambat jauh hingga ke akar-akarnya. Di dalam goa, suara lembut roh Susilawati terdengar membimbingnya. Dara bukan musuh, tapi korban. Kau harus menemukan dia sebelum ia benar-benar hilang dalam kegelapan. Aira menghela napas panjang, menyadari bahwa pertempuran ini tidak hanya soal melawan kegelapan luar, tapi juga menghadapi luka hati dan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Dengan tekad baru, ia bersiap menghadapi bayangan dari masa lalu yang akan menentukan nasib masa depan mereka. Tiba-tiba, bayangan Dara muncul di depan goa, wajahnya penuh luka dan mata merah menyala. Kau datang untuk menyelamatkanku. Terlambat, Aira, aku sudah menjadi bagian dari kegelapan. Suaranya serak tapi penuh emosi, mencerminkan pertempuran batin yang hebat. Mereka saling bertatap, dua jiwa yang dulu bersaudara kini berada di ambang pertempuran yang tak terelakkan. Namun, Aira memilih jalan yang berbeda. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk merangkul. Aku percaya ada cahaya dalam dirimu, Dara. Kita bisa keluar dari kegelapan ini bersama. Perlahan, keraguan dan kepedihan terpancar dari mata Dara, membuka kemungkinan adanya harapan meski langit di atas mereka masih gelap. Keduanya berdiri dalam keheningan penuh ketegangan,
menghadapi takdir yang belum jelas arahnya. Di luar goa, angin berhembus kencang, membawa suara-suara gaib yang mengingatkan bahwa waktu mereka terus berjalan. Aira tahu, setiap keputusan yang dibuat kini akan berimbas pada masa depan dunia manusia dan roh. Sementara Dara berada di persimpangan, antara kehancuran dan keselamatan, Aira bertekad tak akan membiarkan sahabatnya hilang tanpa pertarungan terakhir. Di kejauhan, pria berjubah hitam yang mengincar serpihan kekuatan Pracompo mengawasi dari bayang-bayang, tersenyum licik. Segalanya baru saja dimulai, gumamnya. Perang bukan hanya akan terjadi di antara manusia dan roh, tapi juga dalam jiwa-jiwa yang pernah terluka oleh masa lalu. Dan disinilah babak baru perjuangan mereka dimulai, dengan bayangan yang terus menghantui langkah mereka. Malam itu pekat dan dingin menusuk tulang saat Aira berdiri di puncak bukit tempat hutan tumbang Jalut berjumpa dengan langit. Di hadapannya, Dara berdiri tegap meski terlihat kelelahan, wajahnya kini lebih tenang, namun sorot matanya masih menyimpan bayang-bayang kegelapan yang mengancam jiwa mereka. "Ini saatnya, Aira," katanya dengan suara berat. "Kita harus menghentikan kutukan ini, atau semuanya akan hancur." Keduanya tahu bahwa pria berjubah hitam yang mengejar serpihan kekuatan Pracompo akan menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak ada ruang untuk mundur. Dalam doa dan pengucapan mantra dari leluhur Dayak, Aira dan Dara bersatu, menggabungkan energi cahaya dan bayangan dalam ritual terakhir. Cahaya keemasan dari darah leluhur Susilawati menyatu dengan kegelapan yang membelenggu Dara, menciptakan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit. Tiba-tiba, sosok pria berjubah hitam muncul, dikelilingi aura hitam pekat. Ia menertawakan upaya mereka, "Kalian lemah. Aku adalah kekuatan yang tak terhentikan." Namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, sebuah cahaya terang melesat dari tubuh Aira dan Dara, menembus aura gelap itu dan menghancurkan serpihan-serpihan jahat yang menjadi sumber kekuatannya. Pertempuran fisik tak terhindarkan. Aira dan Dara bertarung dengan keberanian yang berasal dari cinta dan pengorbanan. Dara, yang dulu menjadi korban, kini menjadi pejuang yang menyelamatkan banyak jiwa. Dalam satu gerakan terakhir, ia mengorbankan dirinya untuk melindungi Aira, menerima serangan mematikan dari pria berjubah hitam. "Jangan biarkan aku jatuh," bisiknya penuh pengorbanan. Aira menangis sambil memeluk tubuh Dara yang mulai memudar menjadi cahaya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mengucapkan mantra yang diajarkan Susilawati, memanggil roh leluhur untuk mengikat kutukan dan mengusir kegelapan. Angin berhembus kencang, mengangkat suara doa dan ratapan, hingga akhirnya malam itu hening seperti sebelum badai. Ketika fajar menyingsing, desa tumbang Jalut kembali damai. Aira berdiri di depan makam Dara dan Susilawati, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Mereka telah memenangkan pertarungan yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga keteguhan hati dan pengorbanan. Namun, perjuangan ini mengajarkan satu hal, cahaya dan kegelapan selalu berdampingan, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan itu. Dalam hatinya, Aira berjanji akan melanjutkan tugas menjaga dunia, membawa warisan Susilawati dan Dara sebagai penjaga antara dua dunia. Kisah mereka menjadi legenda yang menginspirasi, bahwa keberanian dan cinta mampu menaklukkan kegelapan terkelam sekalipun. Dan di balik kabut pagi, sinar mentari menembus dedaunan, menyambut hari baru penuh harapan.